Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Hari ini Selasa 8 November 2022, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi seputar Jawa Barat, di antaranya. Diguyur hujan, longsor dan banjir landa pemukiman di Kabupaten Tasikmalaya. Belasan rumah terendam banjir di Kabupaten Bandung Barat. Wali Kota Bandung Yana Mulyana memastikan pelayanan di pusat pemerintahan Kota Bandung pasca kebakaran tidak terganggu. Selain ketiga topik utama tersebut, kami juga akan sampaikan informasi lainnya dari berbagai daerah di Jawa Barat. Bersama saya, Astri Nur, inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali Jawa Barat hari ini dengan informasi yang pertama dari Kabupaten Tasikmalaya. Diguyur hujan deras, banjir dan longsor melanda Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah anak kecil dan lansia dievakuasi polisi dari rumah yang diterjang banjir. Video amatir ini merekam proses evakuasi korban banjir di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah anggota polisi menggendong balita dari rumahnya yang terendam banjir. Sejumlah lansia juga turut dievakuasi untuk mengantisipasi air yang semakin tinggi. Ketinggian air yang masuk rumah warga mencapai 50 cm. Air yang tiba-tiba besar membuat warga tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. Banjir ini terjadi akibat luapan sungai Cipanyerang usai diguyur hujan deras. Selain puluhan rumah terendam banjir, hektaran lahan sawah juga terendam banjir. Selain banjir, longsor juga terjadi di Babakan Kirai. Material tanah dari tebing menimpa jalanan. Tagana, polisi, TNI, BPD dibantu warga berupaya membersihkan lumpur pasca banjir. Cawangsa ini ada 28 rumah yang terendam banjir yang diakibatkan meluapnya sungai Cipanyerang pada pukul 22 dan alhamdulillah telah surut pada pukul 2 malam. Tapi di sini banyak luapan lumpur yang sisa-sisa lumpur yang harus dibersihkan oleh warga. Masyarakat diminta tetap waspada mengingat cuaca ekstrim. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, belasan rumah warga yang berada di Kampung Ciharahas, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terendam banjir pada Senin sore. Selain intensitas curah hujan yang tinggi, luapan sungai Cihaur merendam banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Hujan deras yang mengguyur kawasan Bandung Barat membuat belasan rumah yang berada di Ciharahas, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terendam banjir pada Senin sore. Banjir yang melanda pemukiman warga ini selain disebabkan oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi, juga faktor meluapnya air sungai Cihaur ke rumah warga dengan ketinggian air banjir yang hampir mencapai 1 meter. Sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir berupaya untuk membersihkan air banjir dan lumpur dengan alat seadanya. Selain berendam rumah, akses jalan menuju pemukiman rumah warga pun tergenang air. Hal ini membuat aktivitas warga pun terganggu. Terdampak parah. 16. Ya. Ketinggian banjirnya gimana, Pak? Ada yang 2 meter, 3 meter. 3 meter sampai merendam rumah gitu. Sampai kali 5 meter ke rumah. Oh. Masih ambruk. Rumah ambruk. Iya. Seperti apa kan? Hujan deras, air sungai Cihaur meluap, air sungai Cihaur meluap, jadi semua tumpah ke sini. Volume airnya gitu. Ketinggian air sendiri ini berapa senti kan? Kalau di sini di luar 1 meter, paling di luar 1 meter, masuk ke dalam paling setengah meteran. Total ada 16 rumah warga yang terendam banjir meski tidak mengungsi. Warga berharap adanya bantuan logistik, makanan dan obat-obatan, serta berharap adanya upaya dari Pemda Bandung Barat untuk segera dapat menanggulangi banjir di kawasan tersebut agar tidak terulang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Informasi lainnya, Saudara, Wali Kota Bandung Yana Mulyana memastikan bahwa kebakaran yang terjadi gedung Bapelitbang di Balai Kota Bandung tidak mengganggu pelayanan di pusat pemerintahan Kota Bandung. Hal ini dikarenakan gedung tersebut sifatnya internal sehingga tidak terhubung dengan pelayanan publik. Wali Kota Bandung Yana Mulyana memastikan pelayanan publik tak akan terganggu imbas kebakaran yang melanda gedung perencanaan penelitian dan pengembangan Bapelitbang ini. Meski sempat kaget atas kejadian kebakaran tersebut, saat ini pihaknya akan fokus memperbaiki gedung yang terbakar. Ditargetkan perbaikan gedung akan selesai dalam 3 bulan ke depan dan bisa difungsikan kembali. Walaupun demikian, pihaknya memastikan pelayanan tidak akan terganggu, hanya data perencanaan yang terbakar. Mudah-mudahan masih ada di komputer, nanti akan kita cari semuanya. Semua di digital ya, di backup digital. Cuma kan komputernya ikut terbakar, tapi mudah-mudahan masih bisa terselamatkan harddisknya. Kan nanti setelah proses pendinginan selesai, didampingi oleh Damkar, nanti dari dinas ini ke atas untuk coba ambil beberapa yang masih bisa diambil ya, CPU tadi mudah-mudahan habisnya masih bisa. Rencananya akan sementara operasional Bapelitbang sendiri akan dipindahkan ke bangunan bekas rumah Ketua Dewan di Taman Sari, Kota Bandung. Dari Bandung, Adip Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lain, di antaranya jemaah calon haji usia 65 tahun akan jadi skala prioritas. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, pemerintah memberikan sinyal positif bagi musim haji 2023 mendatang dengan akan memprioritaskan calon jemaah haji umur 65 tahun ke atas. Waiting list jemaah calon haji umur 65 tahun ke atas sudah lebih dari 56.000 orang. Waiting list calon haji yang sudah mencapai di atas 10 tahun banyak membuat risau para jemaah calon haji, terlebih yang sudah berusia di atas 65 tahun. Untuk itu adanya rencana untuk memprioritaskan jemaah calon haji yang berusia 65 tahun ke atas untuk pemberangkatan musim haji 2023 mendatang banyak direspon positif. Mengapa tidak? Pada musim haji 2022 lalu, jemaah haji yang sudah berusia di atas 65 tahun dilarang untuk berangkat haji oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan masalah pandemi COVID-19 dan faktor cuaca di Arab Saudi. Ini artinya selama satu musim haji tahun 2022, jumlah waiting list jemaah calon haji khususnya yang berusia di atas 65 tahun terus bertambah. Dan pemikiran yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak, bahwasannya para lansia ini bisa memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk menunaikan ibadah haji. Tentunya diseimbangkan juga dengan adanya rencana peningkatan pembiayaan haji. Ini bisa dikolaborasikan dengan adanya penambahan tenaga untuk mensupport para jemaah lansia, yaitu menambah tenaga dokter dalam habitat tertentu, serta juga menambah helper untuk memberikan suatu pelayanan serta pengamanan bagi jemaah haji lansia sehingga dapat melaksanakan ibadah haji. Jumlah jemaah calon haji masuk waiting list yang sudah berusia di atas 65 tahun saat ini sudah mencapai di atas 56.000 orang. Demikian dilaporkan Doni, TVRI Jawa Barat.
Meski siaran analog di Kota Tasikmalaya belum dihentikan, namun sejumlah masyarakat antusias untuk migrasi ke TV digital. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pembelian set-top box yang meningkat hingga 2 kali lipat. Program migrasi siaran televisi dari analog ke digital yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak 2 November yang lalu kini disambut antusias warga Kota Tasikmalaya, terutama mereka yang memiliki pesawat televisi digital untuk menggunakan alat set-top box atau STB. Seperti yang terpantau di salah satu toko elektronik di Jalan HZ Mustafa, Kota Tasikmalaya, sejak diresmikan penghentian analog oleh pemerintah, penjualan STB meningkat hingga 2 kali lipat, berbeda dengan sebelum adanya peresmian dari pemerintah. Meski siaran analog di Kota Tasikmalaya masih bisa ditonton, namun minat masyarakat untuk migrasi cukup tinggi juga untuk pembelian pesawat televisi yang sudah digital. Ada buat pengaruhnya, biasanya kita paling tiap hari ngejual 2 atau 3 unit, karena sekarang pas ada ASO dari pemerintah, kan per 2 November ya pertengahan, itu kita buat peningkatan set-top box bisa sampai 2 kali lipat, 8 atau 10 unit tiap hari. Diperkirakan permintaan set-top box akan terus meningkat jika siaran televisi analog di wilayah Priangan Timur dihentikan, terutama untuk warga yang menerima set-top box gratis karena hingga saat ini belum diterima warga Kota Tasikmalaya. Dari Kota Tasik, Tony Sontani, TVRI Jabar melaporkan. Informasi lainnya akan kami sampaikan sesaat lagi, di antaranya. Pemuda asal Sumedang mampu membuat software dan komponen pesawat terbang. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, termotivasi dari seorang ilmuwan dan juga mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie, seorang pemuda asal Sumedang mampu membuat software dan komponen pesawat terbang. Bahkan hasil ciptaannya pun telah banyak dimanfaatkan oleh sejumlah instansi kemiliteran dan instansi lainnya di tanah air. Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mampu menciptakan teknologi terbaru di dunia penerbangan. Muhammad Ihsan Ismail mampu membuat beragam software dan hardware dalam teknologi penerbangan telah berhasil dibuatnya. Di antaranya Artificial Horizon Pesawat, Electronic Flight Instrument System atau EFIS, Airspeed, Altimeter, Air Data Tester, Temperature Tester, dan lainnya. Salah satu yang dibuat Muhammad Ihsan Ismail saat ini, Electronic Flight Instrument System atau EFIS. Alat tersebut berfungsi untuk menampilkan secara visual melalui layar monitor pada pesawat. Adapun yang ditampilkan adalah sistem arah pesawat, kecepatan, ketinggian, sikap, dan kompas pesawat. Muhammad Ihsan Ismail terinspirasi membuat alat saat ia bekerja di sebuah perusahaan pesawat terbang. Selain membuat alat, ia juga ingin membuka sekolah penerbangan di lingkungan tempat tinggalnya bagi yang ingin belajar tentang dasar-dasar teknologi pesawat terbang. Untuk membuat alat tersebut dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan lebih karena banyaknya kesulitan yang harus dikembangkan lagi. Ihsan juga mampu membuat software yang berfungsi untuk menganalisis data black box pesawat terbang. Pilot trainer, di sini ada EFIS juga. EFIS itu Electronic Flight Instrument System. Ini tuh adalah indikator di pesawat terbang. Nah prosesnya saya bikinin itu terinspirasi dari waktu kerja, pengalaman kerja. Dulu kan saya kerja pun belajar tentang ini kan, jadi gimana cara mengetes ini gitu. Nah yang saya bikin ini, saya pengen bikin ini tuh untuk sekolah penerbangan gitu kan. Jadi kegunaannya di sini ini ada instrumen EFIS kan, di sini tuh ada kecepatan pesawat, di sini ada ketinggian pesawat, di sini ada vertical speednya, di sini ada heading pesawat, di sini ada sikap pesawat kan. Ihsan berharap dengan ketekunannya ini ia dapat support dari pemerintah dan ingin membuat simulator pesawat agar bisa membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Demikian dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat melaporkan.
Kenaikan harga kedelai dikeluhkan pedagang tempe di sejumlah pasar tradisional di Kota Cirebon, Jawa Barat. Di saat siasat pedagang untuk memperkecil ukuran tempe untuk meminimalkan kerugian, namun hal itu justru berimbas pada sepinya pembeli. Sejumlah pedagang tempe di pasar tradisional Keramat Kota Cirebon mengeluhkan harga kedelai yang terus melambung tinggi. Sejak harga kedelai menembus Rp14.000 per kilogram, pengrajin mulai memperkecil ukuran tempe serta menaikkan harga jual. Kenaikan harga justru berimbas terhadap sepinya pembeli dan membuat barang dagangan menumpuk. Seorang pedagang mengaku menaikkan harga jual tempe sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 per potongnya. Hal ini dilakukan agar pedagang tidak merugi dan gulung tikar. Iya, lebih mahal. 14.300 sekilo. Tadinya berapa? Tadinya 8,5. Pedagang berharap pemerintah dapat membantu menekan harga kedelai agar pedagang dan produsen kecil bisa tetap bertahan dan tidak memberatkan masyarakat. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Jawa Barat menggelar turnamen bulu tangkis se-Jawa Barat. PWI Cup 2022 yang berlangsung di Gor Bulu Tangkis PWI Jabar mulai dari tanggal 7 hingga 9 November nanti dengan total hadiah sebesar Rp33 juta. Turnamen bulu tangkis se-Jawa Barat PWI Cup 2022 diikuti sedikitnya 150 peserta atlet mulai dari usia dini dan pemula yang akan memperebutkan total hadiah sebesar Rp33 juta. PWI berharap adanya turnamen ini dapat membantu pembinaan atlet-atlet junior di Jawa Barat. Hal tersebut pun dikatakan oleh Ketua PWI Jabar, Hilman Hidayat, bahwa selama ini PWI Jabar telah sering menyelenggarakan pertandingan bulu tangkis dan lomba renang, khususnya untuk bulu tangkis karena memiliki infrastruktur yang cukup untuk turnamen. Selain itu, selama ini banyak atlet bulu tangkis Jawa Barat yang berprestasi dan meraih medali emas baik di ajang PON, SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade. Melalui turnamen ini, pihaknya ingin memberikan kontribusi-kontribusi terhadap bulu tangkis Jawa Barat. Sebenarnya turnamen bulu tangkis itu sudah jadi program lama ya PWI Jawa Barat. Ada berenang, cabang olahraga berenang, ada bulu tangkis. Kenapa bulu tangkis? Karena infrastrukturnya PWI punya. Sementara Ketua IKWI Jawa Barat Jian Ajian Pinovalia mengatakan berharap dengan turnamen bulu tangkis ini akan lahir bibit-bibit atlet bulu tangkis yang kompetitif. Nantinya turnamen ini menjadi agenda yang akan diselenggarakan secara rutin. Yang kita selenggarakan hari ini, harapan besar dari kami adalah bisa terus berkelanjutan dan kita bisa mendapatkan bibit-bibit yang unggul tentunya ya untuk para pebulu tangkis junior ini, dan harapannya bisa diselenggarakan setiap tahun ke depannya. Dengan diselenggarakannya PWI Cup 2022 ini, para atlet muda atau pemula dapat mengasah skill dan jam terbang sehingga nanti akan semakin bagus dan bisa beradaptasi di masa yang akan datang. Arif Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lainnya sesaat lagi, di antaranya cabur Hapkido KBB sabet 5 emas. Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Kabupaten Bandung Barat berhasil keluar sebagai juara umum cabang olahraga Hapkido pada Porprov Jabar 2022 ini setelah mengoleksi 5 medali emas dan 1 perak, disusul kemudian oleh Kota Bandung dengan perolehan 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu.
Muhammad Farhan, atlet Hapkido Bandung Barat, tampil memukau setelah mengalahkan atlet Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi pada babak final cabur Hapkido Porprov Jabar 2022. Keunggulan Muhammad Farhan yang turun di nomor Dairun Putra ini sekaligus mengantarkan Bandung Barat keluar sebagai juara umum setelah sebelumnya atlet putri atas nama Salwa Nazhira menyumbangkan 2 medali emas di nomor Honsisul Freestyle Mix dan Auto Rides putri. Bandung Barat berhasil mengoleksi 5 medali emas, 1 perak, disusul Kota Bandung 2 emas, 2 perak, 2 perunggu, serta Kota Depok dengan 3 perak, 3 perunggu. Secara keseluruhan, cabur Hapkido mempertandingkan sebanyak 11 nomor yang diikuti oleh 56 atlet dari 8 kabupaten kota yang turut berlaga di ajang Hapkido Porprov Jabar ini. Ketua Pengurus Hapkido Jabar, Slamet Suhari Haryana menegaskan ajang Porprov ini sebagai ajang pemanasan menjelang Prapon tahun 2023 dan PON tahun 2024. Dari kepengurusan sangat mengapresiasi dan sangat bangga dalam pelaksanaan ini karena saya melihat perkembangan di masing-masing Pengcap kota kabupaten sudah menunjukkan keberadaannya dan masing-masing sudah menunjukkan prestasi sehingga ini merupakan langkah awal menuju event yang besar. Menjelang Prapon dan PON, Hapkido Jabar sudah menyiapkan atlet-atlet, pelatih, dan wasit yang kompeten. Demikian dilaporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Kontingen cabur Binaraga Majalengka kecewa hanya menggondol perak. Mereka menduga ada indikasi kecurangan dalam penilaian juri pada atletnya. Jejen Jainal Mutakin, atlet binaraga asal Majalengka, dikerumuni keluarga dan atlet lain setelah meraih medali perak dalam Porprov Jabar ke-14 yang berlangsung di Kabupaten Bandung. Bahkan bentuk kekecewaan ofisial kontingen Majalengka dilakukan oleh keluarga atlet serta KONI Majalengka memprotes ke Dewan Hakim Heri Saptiaji Wibowo. Atlet andalan Majalengka untuk mendulang medali emas yang turun di kelas 65 kg cabur binaraga Porprov Jabar hanya meraih perak dan kalah dari atlet tuan rumah Andri Swat. Sementara medali perunggu diraih atlet Kota Bandung. Ketua KONI Majalengka Bakti Anugrah menjadi motivasi bagi atlet yang lain. Ada indikasi, tapi saya berusaha lagi juri rekap hasil daripada juri. Dari mana dasar penilaian? Karena secara kasat mata jauh. Sementara Ketua Dewan Hakim Heri Saptiaji Wibowo mengaku prihatin atas hasil penilaian ini karena cabang olahraga binaraga sama dengan cabang senam yang dihasilkan oleh penilaian. Kalau saya pribadi tentu kecewa. Kecewanya dalam arti masih terjadi dugaan-dugaan seperti ini. Bukan tidak boleh, orang menduga ya boleh. Tentu sekarang pun mata awam akan sudah bisa melihat, sudah bisa menilai, bukan perangkat juri mana yang pantas. Ofisial kontingen Majalengka sudah melakukan protes namun hasil penilaian tidak bisa diganggu-gugat sehingga atlet Majalengka tetap meraih medali perak. Dari Majalengka, Edwarus Pendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Kabupaten Bandung menambah pembendaharaan emas cabang olahraga dayung pada Porprov 14 Jabar dari nomor kano MK1 1000 meter putra dan kano MK2 1000 meter putra yang berlangsung di Danau Situ Cileunca, Pangalengan hari Senin. Di nomor kano MK1 1000 meter pedayung asal Kabupaten Bandung, Indra Hidayat tampil dominan. Peraih medali emas PON 20 Papua ini finish di tempat pertama dengan catatan waktu 3 menit 57 detik 471 second. Posisi kedua ditempati oleh atlet Kota Bekasi, Siwa Krisna dengan catatan waktu 4 menit 13 detik 571 second. Disusul Santo dari Kabupaten Bekasi di tempat ketiga dengan perolehan waktu 4 menit 13 detik 636 second.
Medali emas berikutnya direbut pasangan Dedi Sunandar dan Wandi di kelas kano MK2 1000 meter dengan perolehan waktu 3 menit 41 detik 242 second. Diikuti oleh pedayung Kota Depok Lucky Akbar Revaldi dan Akbar Rivaldi di posisi kedua dengan waktu 3 menit 51 detik 255 second. Pasangan Santo dan Aziza Putra dari Kabupaten Bekasi meraih medali perunggu dengan perolehan waktu 4 menit 2 detik 937 second. Sementara itu, Senin kemarin, 2 medali emas lainnya direbut oleh pedayung asal Kota Depok, Rudiansyah di nomor MC 1 1000 dan pasangan pedayung Kabupaten Purwakarta, Robi Kuswandi dan Ade Sobari di nomor MC 2 1000 meter putra. Medali perak dan perunggu nomor MC 2 1000 diraih pedayung Kabupaten Purwakarta dan Kota Bogor, Robi Kuswandi dan Iqbalana Ihsan. Sementara medali perak dan perunggu nomor MC 2 1000 jatuh ke tangan pasangan Gigin dan Asep dari Kota Bekasi, serta Muhammad Fauzi dan Wahyu Abdurrahman dari Kota Depok dengan tambahan 2 medali emas. Kabupaten Bandung sudah mengoleksi total 5 medali emas dari cabur dayung dan masih berpeluang menambah medali dari sejumlah nomor yang belum dipertandingkan. Demikian Ahmad Wirahardi melaporkan. Akhir pekan, kawasan wisata Ciwidey ramai dengan pengunjung untuk melepaskan penat. Di Bandung Selatan, ada tempat wisata yang menyediakan wahana untuk para pengunjung beristirahat. Ada yang Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sepintas terlihat seperti bubu penangkap ikan yang sedang terpasang di tengah pegunungan dan sawah. Namun bubu ini bukan untuk menangkap ikan, tapi menangkap para wisatawan yang sedang berlibur di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Siapa sangka, bangunan mirip bubu penangkap ikan ini adalah restoran dan tempat penginapan. Para pengunjung seakan sedang menikmati makanan di dalam perangkap ikan tradisional atau bubu ikan. Menariknya, para pengunjung dimanjakan dengan pemandangan alam gunung dan juga pesawahan, serta kebun teh saat memasuki kawasan Ciwidey. Nah, di Bubu Resort ini juga menu makanan dan minuman di sini dibanderol dengan harga 30 ribuan hingga 200 ribuan. Bubu Jungle Resort sangat enak sekali, fasilitasnya bagus. Memang kalau di kolam renangnya airnya dingin, tetapi kalau di resortnya airnya hangat ya. Kami sekarang ini kebetulan kami dari Pajero ya, mau ada acara di sini dan saya kebetulan di sini. Makanannya juga cukup enak, terutama saya membeli alam ya, membeli view. Meski demikian, para pengunjung berharap pihak pengelola bisa menurunkan tarifnya sehingga bisa menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Demikian dilaporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Dan berikut adalah pantauan lalu lintas di Kota Bandung, Saudara. Kita lihat berikut ini. Ya, ini adalah pantauan CCTV yang kami tangkap, Saudara. Yang pertama ini di simpang tol Paster. Anda lihat dari arah Gunung Batu yang menuju ke Kota Bandung ini terlihat ramai, sementara yang dari keluar dari tol Paster menuju ke Kota Bandung terlihat padat. Selanjutnya ini adalah pantauan CCTV di Simpang Dago Cikapayang. Suasana lalu lintas terlihat ramai lancar. Dan di Simpang 5, Saudara, terlihat suasana lalu lintas lancar. Ya, ini adalah pantauan CCTV di Simpang Cicahem, Saudara, terlihat kendaraan ramai lancar atau sedikit ada padatan. Berikut kita lihat informasi perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG.
Terima kasih saudara, saya Astri Nur pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.